Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 11 September 2025. Seperti biasanya, kita menggunakan bacaan-bacaan kitab suci hari ini untuk titik permenungan kita. Bacaan yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 12-17. Nasihat Santo Paulus bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Maka mereka hendaknya mengenakan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah seorang akan yang lain, dan hendaklah saling mengampuni, termasuk orang-orang yang menaruh dendam terhadap kita. Di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang bersatukan dan menyempurnakan. Harapannya, umat benar-benar menjadi murid-murid Kristus. Sedangkan dalam bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 berbicara soal kemurahan hati. Kita diharapkan murah hati seperti Bapa murah hati adanya. Kita diajak untuk mengasihi semua orang tanpa kecuali, termasuk musuh-musuh kita. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memintakan berkat bagi mereka yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang membenci kita. Bila ditampar pipi kananmu, berikanlah yang satunya. Bila orang mengambil jubahmu, berikan juga bajumu. Pendek kata, kita diajak untuk meniru Bapa yang memberikan matahari, hujan untuk semua orang tanpa kecuali. Bila memberi, janganlah mengharapkan untuk menerima balasannya. Hendaklah kita mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, dan berdoa untuk mereka. Maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, yang memberikan kepada orang-orang baik yang jahat maupun yang baik. Dengan demikian kita diajak bermurah hati sebagaimana Bapa murah hati adanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini begitu jelas pesannya, namun sangat sulit untuk dipraktekkan. Kita diajak untuk benar-benar mewujud nyatakan sebagai anak-anak Allah, orang yang dipilih oleh Allah sendiri dan dikuduskan. Sehingga hendaknya kita mewujud nyatakan sikap-sikap Allah, murah hati, rendah hati, penuh belas kasih kepada siapapun juga tanpa kecuali, agar kita benar-benar menjadi anak-anak Allah
yang konsekuen dengan martabat itu. Tetapi itu tidak mudah karena kita dikuasai oleh godaan-godaan dunia. Kita diajak untuk meninggalkan manusia lama dengan perintah lama. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang harus kita ubah. Ditampar pipi yang satu, diberikan pipi yang lain, yang berarti ada pengampunan. Diucapkan mudah, tapi dipraktekkan sulit. Bahkan seringkali muncul di dalam perkataan kita, tiada maaf bagimu. Atau di dalam pepatah Jawa, dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk. Seandainya jadi daun saya tidak akan nyobek. Seandainya jadi air saya akan pernah memasukkan tangan saya ke air itu. Begitu bencinya. Bagi pengikut Kristus itu harus dihilangkan. Tetapi menjadi ditampar pipi kanan, diberikan pipi yang kiri. Artinya ada pengampunan dan belas kasih. Sekali lagi tidak mudah. Kita juga diajak mengasihi musuh-musuh. Pertanyaannya, siapakah musuh itu? Tidak hanya orang yang secara eksplisit benar-benar mencelakai kita, memusuhi kita, tetapi orang-orang yang tidak sepaham, tidak segolongan, seringkali kita anggap sebagai musuh dan kita kurang mencintai, sehingga cinta kita masih pilih-pilih. Kita diajak untuk mencintai bermodelkan Yesus yang mencintai tanpa pandang bulu, tanpa pamrih, mencintai untuk selama-lamanya. Kalau kita mungkin tersinggung atau disinggung oleh orang, seringkali kita tidak mudah untuk mencintai mereka. Kalau kita mendapat sedikit suara keras atau teguran, kita tidak bisa mencintai. Maka musuh dalam hal ini kita kategorikan orang semacam ini pun harus kita cintai. Kita lebih perhatian agar mereka mendapatkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melihat Bapa yang baik yang memberikan matahari, bulan dan bintang serta hujan untuk siapapun juga. Maka kita pun harus mengasihi semua orang tanpa mengharapkan balasan, tanpa pamrih, tanpa pandang bulu, dan mencintai sepenuh hati sampai akhir. Agar akhirnya kita benar-benar mencontoh sang guru kita. Tetapi saya ingatkan, tidak mudah. Karena kita dikuasai oleh ego-ego kita. Maka mari kita kalahkan ego itu dengan kasih. Sehingga kalau kita dikuasai oleh kasih, kita akan mampu untuk mencintai semua orang tanpa kecuali. Coba nanti kita cek bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda pendapat, orang yang menjengkelkan, orang yang mungkin memarahi kita, mengkritik kita. Semua itu harus kita lepaskan dan kita cintai dengan sepenuh hati. Semoga kita akhirnya benar-benar menjadi murid-murid Kristus yang konsekuen dengan martabat sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah
kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang terus menyadarkan kami bagaimana menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Mencintai semua orang tanpa pandang bulu, mencintai tanpa pamrih, mencintai dengan sepenuh hati. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau tumbuhkan, Engkau kuatkan, sehingga kami dalam situasi apapun tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu. Biarlah akhirnya kasih menjadi penguat dalam hidup kami. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi usahanya Engkau lancarkan, agar akhirnya mereka dalam situasi apapun tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu, dan mereka terus memiliki hidup yang baru, hidup yang lama ditinggalkan, mengenakan hidup yang baru. Untuk itu sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan Injil dengan doa-doa, dengan pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan juga pemberian dana yang benar-benar mendukung gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Terima kasih kepada para donatur dalam kegiatan-kegiatan gereja, sehingga acara-acara berjalan dengan lancar, meriah, dan memberi kegembiraan umat. Kita terus berusaha agar akhirnya kita semakin mampu menjadikan gereja kita semakin katolik dan apostolik. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.